Pemirsa, Anda masih dalam spesial dialog Tahun Emas Bank Bukopin. Pak Rifan, ini ya, komposisi pemegang saham dari Bank Bukopin bagaimana saat ini dan sebelumnya, kapan pemerintah masuk, Pak? Karena ada unsur pemerintah juga di situ. Ya, sebetulnya pemerintah ini masuk dari sejak pertama didirikan, Pak. Artinya ketika Bank Bukopin itu didirikan, pemerintah ikut bagian sebagai pendiri Bank Bukopin ini. Dan kemudian berangsur-angsur memang karena ada Koperindo, maka pemerintah tidak bergerak. Ketika tidak bergerak, maka tidak mendapatkan right-nya, sehingga tidak mengambil right-nya sehingga turun. Dalam perjalanannya, Pak, kita tahu bahwa yang terutama adalah pada saat 2018, pada saat Kukmin masuk, maka komposisinya adalah yang pertama adalah BOSWA Koperindo 23%, kemudian KB Kukmin Bank adalah 22%, dan kemudian pemerintah 8,9%, dan Kopelindo ya yang dulu adalah mayoritas sekarang tinggal 5%. 40%-nya adalah publik. Artinya kenapa ada unsur pemerintah inilah yang menarik, bahwa kita ini masih juga termasuk dijaga keberadaannya oleh pemerintah yang senantiasa tetap menjaga sampai dengan sekarang masih sekitar 9%. Gitu, Pak. Di tengah jalan ada penambahan nggak saham pemerintah tahun ini atau tahun lalu? Belum ada penambahan. Tidak ada suntikan dana dari pemerintah untuk menambah kepemilikan? Tidak ada. Oke. Sekarang tentang right issue, Pak. Sekarang ini Bank Kukmin ya belum menjadi mayoritas kan, Pak ya. Nah, hari ini adalah cum date cash market untuk right issue, Pak. Nah, kira-kira gambar right issue ini suksesnya nggak, Pak? Ya. Dalam perjalanan proses ketika kita melakukan penetapan 29 kemarin, secara kertas sangat sukses, Pak. Karena BOSWA Koperindo ngambil right-nya, which is kalau dia ngambil right-nya, komposisinya masih tetap bertahan 23%. Dan KB Kukmin Bank, itu dia ngambil right-nya dan sekaligus dia sebagai standby buyer. Kalau dia ngambil standby buyer, ya, dan kemudian tidak ada yang ngambil right-nya, baik pemegang saham yang lainnya maupun publik, maka dia berpotensi mendapatkan 44,2%. Oke. Tetapi kita buat exercise nih Pak Primus. If ya kan, publik ngambil 25%, publik ngambil 50%, sampai publik ngambil 100%, 100% diambil. Maka yang muncul adalah ketika seluruh pemegang ngambil exercise, dia masih mendapatkan 26%. Nah, ini akan berakhir nanti tanggal 27 Juli. Artinya masih aman Kukmin, walaupun sebagai standby buyer, seandainya dia nggak dapat pun, ya dengan mengambil sisa dari yang ada, minimal dia akan mendapatkan 26%. Baik. Saat ini Kukmin berapa persen, Pak, saat ini? Sekarang ini 22%. 22%. Jadi untuk bisa mendapatkan itu 51%, paling tidak dia harus dapat 27-28%, Pak ya? Iya, iya betul. Dan itu bisa didapatkan dalam right issue ini, kira-kira walaupun eksekusi semua? Enggak. Kalau dalam semuanya bisa menggunakan right-nya, barangkali nggak dapat itu Kukmin. Iya, karena nggak dapat. Makanya kalau Kukmin dapat cuma 26, tertunda 26. Nah, maka Pak, pada saat nih kita sukses dengan pelaksanaan POT 5, maka akan muncul right issue berikutnya, di mana ini kan penerbitannya cuma 4,6 miliar lembar saham. Sehingga memang komposisinya adalah penambahan total saham adalah 40%, kan begitu. Sehingga komposisinya maksimal seperti itu. Dalam proses yang kita siapkan adalah ketika ini sudah dijalankan POT 5, maka kita akan mengadakan kembali right issue yang berikutnya yang harusnya kita bisa selesaikan di tahun ini. Karena komitmen 51% itu Kukmin bilang harus terjadi di tahun ini. Tapi bagi kami, Pak,
dan industri perbankan maupun OJK dengan 26% ya minimal, dan korporasi Kukmin ini cukup Pak terhadap operasional bank, karena controlling adalah satu-satunya akan diajak diskusi untuk menjaga bank ini. Iya, ini menarik Pak. Jadi Kukmin sekarang masih baru 22% kan Pak ya. Nah, right issue ini diharapkan Kukmin bisa naik kepemilikan menjadi 51% Pak. Nah, itu sangat tergantung kepada yang pemilih right itu, apakah dia mengeksekusi right menggunakan right-nya atau tidak. Kan begitu Pak Arifan? Ya, exercise yang saya lakukan itu pemilik saham ngambil right Pak. Jadi pemegang saham yang ngambil right-nya ini pun sebetulnya kita sudah lihat, dan contoh misalkan Boswa Korporindo. Ya, pada saat ngambil right-nya yang sekarang komposisinya 23%, dia akan tetap di posisi 23%. Gitu. Okay. Tetapi Kukmin menyatakan stand by buyer, artinya seluruh pemegang saham yang ngambil right-nya akan menjadi haknya Kukmin. Artinya dari perkiraan Pak Rifan, ini right issue ini Kukmin sebagai standby buyer itu akan bisa mendapatkan saham-saham yang tidak dieksekusi sehingga dia bisa langsung dapat 51%, atau bagaimana? Atau tunggu right issue berikut lagi? Nah, untuk menjadi 51% nggak mungkin sekarang Pak. Nggak mungkin sekarang ya? Ya, sekarang ini hanya akan mendapatkan range-nya adalah 26% sampai dengan 37%. Oke, betul. Kalau Boswa ngambil. Maka begitu ini selesai akan muncul right issue berikutnya untuk mengambil 51% di berikutnya. Dan itu harus diselesaikan tahun ini. Tetapi bagi kami, bagi regulasi, even bagi pemerintah, cukup. Yang penting ada PSP-nya Pak. Iya. Pemegang saham kendali ini adalah perlunya pegangan dari regulator. Ada yang tanggung jawab lah istilahnya kan gitu Pak. Nah, sehingga memastikan bank ini beroperasional, dihandle oleh pemilik yang akan siap memberikan modal. Kepemilikan Kukmin dengan right issue ini naik dari 22 ke 26% misalnya. Seperti itu kan Pak ya. Nah, Kukmin bisa langsung menjadi pengendali? Langsung bisa Pak. Langsung bisa? Syarat pemegang saham kendali itu adalah minimal 25%. Melebihi Boswa 23% ya? Persis Bapak. Oke. Artinya ini langsung setelah right issue, Kukmin menjadi pengendali, dan apakah ada rencana mengubah nama bank PT Bank Bukopin Tbk nanti PT Kukmin Bukopin Tbk, atau lebih dulu PT Bukopin Kukmin Tbk, atau gimana? Ini tapi kalau lucu ya Pak ya, kalau namanya itu sebetulnya Kukmin Bank KB Kukmin Bank gitu ya. KB-nya itu ada Kukminnya, ada B-nya, B-nya bisa Bukopin juga sebenarnya Pak. Tapi ini nggak masalah nama lah. Bagi kami ini nama adalah akan dibuat nanti setelah semua prosesnya selesai. Tapi paling tidak ini yang paling yang penting adalah kita tahu begini Pak. Hari ini yang paling penting adalah capital intensif. Pemegang saham yang punya kapasitas kapitalisme atau mempunyai kapitalisasi untuk siap mengembangkan bank kapan saja. Kita lihat bahwa ketidakteraturan kondisi global atau dinamika global saat ini, kita tahu Pak, kita mau mengembangkan yang tadinya fisik menjadi kemudian, kenapa kita kembangkan juga business launch, kenapa kembangan teknologi gitu, yang pasti nggak murah. Kalau kita nggak mampu beli gitu ya kita harus mempunyai mitra yang bisa melakukan transfer knowledge atau menggunakan IT best practice yang bisa diterapkan supaya ke arah digitalisasi kita lakukan. Nah, bicara apa yang dilakukan di semua sisi kan capital intensive ini kan penting gitu ya. Dan ketika keberadaan Kukmin dengan kemampuan dan customer experience mereka juga udah lebih banyak, user experience lebih banyak. Saya kira ini momen yang paling bagus ya, akan menjadikan bank berbisnis di Indonesia untuk masyarakat Indonesia, tapi global practice-nya adalah dari dunia, yaitu Kukmin Bank. Jadi Kukmin ini benar-benar sangat kesengsem ya kepada Bukopin ini. Jadi bersedia untuk injeksi lagi dana
sampai menguasai 51%, Pak. Begitu? Iya, iya, betul. Ya, gambarannya sih begini, Pak Primus. Kalau kita lihat ada 6 bank Korea di Indonesia, satunya adalah Bukopin gitu ya. Iya. Kalau kemudian kita lihat size-nya di Indonesia dari 5 bank yang lainnya. Ketika Korea masuk di Bank Bukopin, ini adalah bank terbesar Pak di antara 5 bank yang lainnya. Iya, ya. Apa Artinya, yang membuat dia pasti Kukmin seksi, tertarik kepada Bukopin, cantik, Pak? baik hati gitu kan Pak ya. Iya. Jadi menarik buat kesensemnya tadi Pak. Pak Rifan, apa yang membuat Kukmin tertarik kepada Bukopin, Pak? Karena banyak bank, Pak. Nah, Di Indonesia kan banyak, Pak. Tapi mengapa dia jadi tertarik gini, ke Bukopin ini? yang pertama Bapak lihat size bisnis lah. Yang 5 yang lainnya, ini maaf ya, nggak apa-apa, size-nya berbeda. Yang kedua segmentasinya. Awalnya saya melihat bahwa Kukmin ini juga fokusnya di mortgage. Karena memang di Korea ini Kukmin terkenal dengan mortgage-nya. Tapi ketika melihat di 24 negara, dan termasuk dikembangkan di Korea, ternyata mereka di microfinance, Pak. Oh ya. Mereka mengembangkan luar biasa di UMKM. Setelah saya melihat cara bisnis di UMKM-nya, cara scoring-nya, cara mereka mempenetrasi pasar, cara kemudian menjual produknya sampai operation dan collection-nya, ini menarik gitu untuk diterapkan. Saya pikir kenapa ya tertarik kepada Bank Bukopin, ternyata segmennya sama. Segmennya sama persis dengan apa yang mereka lakukan, dan sebaran 480 bank, ya, cabang di seluruh Indonesia, baik kantor cabang utama, cabang pembantu, kantor kas, maupun bermitra dengan banyak pihak, termasuk yang swamitra. Belum kita punya partner namanya Payment Online Bank yang PPOB yang punya lebih dari sekarang 29.000 gitu ya. Belum kita punya Bitunai, atau sekitar 5.000-an gerai kita punya. Artinya ini market yang sama, tim produk, transfer knowledge produk, best practice teknologinya, mereka bisa terapkan. Makanya ini mereka tertarik sama Bank Bukopin. Nah, menarik dia microfinance ya, Bank Bukopin, Bank Kukmin ini. Terus kemudian tadi sebut dia juga sudah lama main di mortgage perumahan. Nah, Bukopin kan nggak di situ kan Pak, nggak di perumahan. Ya, ini justru yang menarik kan saling melengkapi. Kami punya Pak mortgage Pak, nggak besar. Okay. Kalau nggak salah mortgage kami sekitar hampir cuma 3 triliun. Ya, mungkin kita juga kalau melihat ketika dibanding dengan prosesnya tata cara pengelola mortgage, bahkan waktu saya dilihatkan bagaimana cara akuisisinya, kita nggak ada apa-apanya. Yang pernah dilihatkan bahwa kecepatan kredit approve. Ya, hari ini kita bicara semua bank, kalau bicara KPR selalu kredit prinsip. Kredit prinsip ini sebetulnya belum approve. Karena prinsip disetujui, bisa gitu kan. Nah, di dalam prosesnya, Kukmin tidak melakukan itu. Kukmin melakukan kredit approve melalui aplikasinya namanya Live. Nah, ini yang menarik akan kita bawa ke sana. Bukan tidak mungkin kita menjadi bank swasta yang akan mortgage-nya juga kuat, Pak. Di samping UMKM dan mikro atau swamitra. Pak Rifan, kalau kita lihat dari sejarahnya kan dari koperasi. Nah, ini nasionalismenya luar biasa ya. Ada peran Bulog di situ sampai membawa Bukopin jadi besar ya. Lalu sekarang ini perusahaan asing akan menjadi mayoritas dan sekarang segera menjadi pengendali. Ini bagaimana melihatnya? Itu ini bagaimana menjelaskan bahwa ada semangat koperasi nasionalismenya lalu tiba-tiba sekarang menjadi bank yang dikuasai oleh asing ya? Itu seperti itu. Ya, di mata kami Pak ya, atau mungkin pendapat saya, nasionalisme itu bukan masalah kepemilikan, tetapi masalah kontribusi dan impact bisnis. Saya yakin bank-bank asing ini jarang, ya, semua bank asing di Indonesia, jarang mereka hanya fokus kepada penduduk asalnya mereka, jarang. Siapapun bank, enggak. Mereka akan melihat bagaimana melakukan bisnis di negara di mana dia buka cabang, atau dia buka perusahaan atau membeli perusahaan di negara itu. Dan
ketika masuk di Indonesia justru harusnya kita tidak khawatir, ya tidak perlu khawatirnya karena kenapa? Justru ini memberikan kemudahan cara bisnis atau bisnis proses yang kita bisa lakukan, memudahkan kita untuk mengakuisisi bisnis baru, memudahkan kita mengaplikasikan bentuk usaha-usaha atau pola kerja yang baru. Nah dengan demikian kalau kita lihat maka impact-nya luar biasa. Impact-nya akan berdampak, proses bisnis kita akan semakin bagus. Dan kemudian keleluasaan atau sebaran bisnis kita dengan teknologi, dengan terapan produk-produk yang mereka miliki, maka ini market akan semakin luas. Dan dampaknya kemana? Ke masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat Indonesia kemudian bagus, dampaknya ya tetap ke merah putih. Jadi kalau saya melihat ini Pak Primus, apalagi kalau membidangi di bidang UMKM, di retail, di consumer, semangat Indonesia masih ada, membangun Indonesia masih ada, hanya impact-nya bisnis proses jauh lebih bagus, ya. Dan saya kalau bicara dengan teman-teman bangga sekali kita masuk di mana ketika mendapatkan banyak hal pembelajaran dari Kukmin ini, maka ini proses transfer knowledge saya bilangkan, bahkan ya secara tidak langsung kita masuk di belajar di perusahaan global industri, khususnya di perbankan, tanpa harus bekerja di perusahaan atau harus berpindah ke negara asing. Kita di sini kita akan menjadikan bankir-bankir yang merupakan bankir-bankir yang siap, yang kemudian belajar banyak hal, terutama tata kelola, tata operasional, tata bisnis perbankan internasional. Baik Pak, jadi pemirsa, nasionalisme tidak diukur oleh kepemilikan, tapi bagaimana kontribusi bank ini terhadap kepentingan nasional. Dengan masuknya Kukmin, dana segar makin besar. Dengan dana segar itu, Bukopin lebih mampu untuk melayani nasabah dan Kukmin akan membawa juga teknologi. Kita akan jeda dan akan mendengar bagaimana Bukopin ke depan setelah bersama Kukmin. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.